pagi anak-anak. Hai, apa kabar? Semoga kita sehat selalu. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih akan membahas mengenai garis dan sudut. Nah, sebelum belajar dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, masih ingat nggak sih pembelajaran minggu lalu itu kita membahas mengenai apa? Ayo, masih pada ingat nggak? Iya, betul. Kemarin itu kita mempelajari tentang titik, garis, dan bidang. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis ini tentunya masih ada hubungannya dengan pembelajaran sebelumnya. Coba kita review dulu ya materi sebelumnya itu. Ingat nggak sih di materi yang sebelumnya itu kalau misalkan ada sebuah titik, kita kasih nama titiknya itu titik A, dan ada juga di sebelahnya itu ada titik B. Jika kita tarik dan kita hubungkan dari titik A ke titik B, itu akan membentuk suatu garis A dengan titik B itu, maka akan membentuk suatu garis lurus, yaitu garis AB. Nah, pas pembelajaran kemarin juga itu ada dua jenis garis kan? Masih ingat nggak? Ayo, masih ingat nggak? Nggak inget ya? Masa nggak inget sih? Ada garis horizontal dan juga ada vertikal. Garis horizontal kayak gimana coba? Iya, garis horizontal itu yang mendatar seperti huruf H itu yang tengahnya itu. Nah, ini nih. Nah, kayak gitu garis horizontal itu. Sedangkan kalau garis vertikal itu ya berdiri. Kalau horizontal tidur, sedangkan vertikal berdiri. Ingat-ingat ya. Oke, udah pada ingat kan tentang garis yang pada minggu lalu kita bahas? Nah, selanjutnya kita akan memasuki subbab tentang kedudukan dua garis. Nah, kedudukan dua garis ini bisa kita sebut sebagai hubungan antara dua garis atau lebih. Jadi, apabila ada dua buah garis, itu tentunya ada hubungannya. Nah, hubungannya seperti apa sih? Kita akan bahas di pembelajaran kali ini. Oke, siap semua ya? Pas waktu malam udah pada belajar kan? Udah pada baca-baca bukunya? Nah, kita akan memahami lebih lanjut, memahami lebih dalam mengenai kedudukan dua garis. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang pernah naik kereta api? Ayo, ada yang pernah naik kereta api nggak? Iya, rata-rata dari kalian pastinya pernah menaiki kereta api. Atau kalaupun tidak, pernahlah lihat kereta api di TV atau di mana gambar kereta api. Ya, pasti pernah kan? Walaupun sekali, yang penting kalian pernah. Atau kalau yang nggak pernah, nanti bisa cari ya, cari gambar kereta api itu kayak gimana, bisa cari di internet atau di sumber lainnya ya. Nah, kalau misalkan kereta api itu jalannya di mana? Ayo, jalannya, lajurnya itu di mana? Iya, di rel. Nah, rel kereta api itu Ibu ada gambar. Nah, ini dia kereta api yang sedang melaju di atas rel. Nah, rel kereta api ini bentuknya seperti ini. Jika kita analogikan sebagai garis, maka
Dan kereta api ini terdapat dua garis, yaitu garis yang ini dan garis yang sebelah sini, yang kanan dan yang kiri. Jika kita gambarkan, maka garisnya itu akan seperti ini. Relnya itu seperti ini ya. Nah, rel kereta api itu apabila kita perpanjang sampai ujung dunia pun, ini kita perpanjang, itu tidak akan pernah bertemu antara rel kereta api yang ini dengan yang ini. Kenapa? Karena jaraknya itu akan selalu sama. Dan inilah yang dinamakan dengan garis sejajar. Nah, jadi hubungan yang pertama, hubungan dua garis yang pertama itu adalah sejajar. Kita ingat-ingat dulu ya di sini. Yang pertama sejajar. Nah, dua garis dikatakan sejajar itu ada syaratnya, yaitu misalkan di sini ada bidang. Suatu bidang kita beri ini bidangnya berbentuk persegi. Nah, di bidang ini itu kita buat garis, misalnya ini kita sebut sebagai garis AB. Nah, kemudian ada lagi garisnya di sini. Misalnya kita letakkan di sini. Kita beri nama garis CD. Nah, garis AB dan garis CD itu namanya garis sejajar. Tapi kalau misalkan garisnya itu seperti ini, garis AB-nya tetap seperti garis horizontal, tapi garis CD-nya itu kayak begini bentuknya, miring gini. Ini dikatakan sejajar nggak sih? Ayo, menurut kalian garis AB dan garis CD ini sejajar nggak? Iya, betul. Garis AB dan garis CD ini bukan garis sejajar. Kenapa? Karena jika kita perpanjang garisnya, itu, garis AB kita perpanjang, kemudian garis CD juga kita perpanjang. Nah, di sini ada titik potongnya, ada titik temunya. Kalau ada titik potongnya itu bukan garis sejajar. Karena apa? Karena syarat dari garis sejajar ini adalah garisnya itu selalu jaraknya itu selalu sama, gak pernah berubah, gak pernah menjauh, gak pernah mendekat, tapi tetap jalan beriringan gitu, sejalan gitu loh. Oke, udah ngerti kan garis sejajar? Nah, ada lagi nih contohnya, misalnya garis CD-nya itu seperti ini. Beda arahnya. Nah, kayak gini juga sama, bukan garis sejajar, karena ya kayak tadi kalau diperpanjang, garis AB kita perpanjang dan garis CD-nya itu diperpanjang, maka akan ada titik temunya atau titik potongnya, maka tidak dikatakan sebagai garis sejajar. Nah, ini ada gambar. Di sini ada gambar, apa ini namanya? Kalau kita menyeberang di jalan raya itu ada jalur namanya atau zona namanya zebra cross. Nah, zebra cross ini garis sejajar bukan ya? Ayo tebak. Menurut kalian gimana? Zebra cross garis sejajar nggak? Iya, betul. Jadi
contoh dari penerapan garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari itu ada juga zebra cross. Garisnya itu sejajar. Dan ini seperti garis horizontal. Jadi tidur gitu kan, mendatar. Nah, di sebelahnya itu ada gerbang rumah. Gak tahu ini gerbang rumahnya siapa? Bukan gerbang rumahnya ibu. Rumah ibu mah gak ada gerbangnya. Nah, gerbang juga. Ini gerbang yang di sini itu juga merupakan penerapan dari garis sejajar, di mana garis yang berdirinya ini, yang vertikalnya ini, itu sejajar. Jadi jaraknya itu sama. Jarak dari garis ini sama garis ini, di titik ini, itu sama ya. Ingat-ingat ya, garis sejajar itu harus dalam satu bidang dan tidak ada titik potongnya. Jaraknya selalu sama. Terus kalian pernah nggak lihat rambu lalu lintas yang bentuknya kayak gini? Ayo, namanya apa rambu lalu lintasnya? Iya, kalau ini namanya simpang 4 atau biasa kita katakan sebagai perempatan. Dan kalau yang ini simpang 3 atau pertigaan. Nah, simpang 4 dan simpang 3 juga, jika yang hitamnya ini kita analogikan sebagai garis, ternyata memiliki hubungan. Ayo, hubungannya apa? Apakah sejajar atau hubungan yang lainnya? Udah baca belum bukunya? Coba ingat-ingat. Ada yang tahu nggak? Ya, simpang 4 dan simpang 3 itu merupakan contoh dari hubungan dua garis yang saling berpotongan. Gimana? Coba kita perhatikan. Jika kita analogikan ini, yang vertikalnya ini garis, dan ada juga garis horizontalnya ini. Nah, keduanya itu berpotongan di satu titik. Ada titik potongnya, ada titik temunya di tengah-tengahnya ini. Nah, ini yang dikatakan dengan garis berpotongan. Begitupun dengan simpang 3. Walaupun bentuknya kayak gini, berpotongannya di mana coba? Iya, simpang 3 juga merupakan contoh dari hubungan dua garis yang saling berpotongan. Karena kalau misalkan garis yang horizontalnya ini setengahkan, kalau kita perpanjang, itu ya itu ada titik potongnya. Dan yang perlu diingat itu, garis berpotongan ini biasanya membentuk suatu sudut. Sudutnya itu ya macam-macam. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Tapi yang perlu kalian tahu bahwasanya kalau garis berpotongan ini ada juga biasanya membentuk garis yang tegak lurus. Coba kita terapin di bidang datarnya ya. Nah, misalkan di sini ada garis AB dan garis CD-nya itu begini. AB dan CB. Nah, ini adalah contoh dari garis berpotongan yang tegak lurus, di mana di sini di titik temunya itu, di titik potongnya itu membentuk sudut yang namanya sudut siku-siku, besarnya 90 derajat. Nanti lebih lanjut kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ini cuma buat info aja gitu tuh. Nah, kita itu dulu ya. Kita tempel bahwasanya yang kedua itu garisnya saling berpotongan. Nah, di sini ada apa ini, kubus atau balok?
Udah pada pernah belajar kan tentang bangun ini waktu SD ya? Pernah. Nah, misalkan di sini ada balok A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di balok ini kita buat garis untuk memastikan ya, kalau misalkan garis di bidang 3 juga, di balok juga, itu membentuk garis terdapat hubungan garis yang berpotongan. Misalkan di sini AB, garis AB yang diperpanjang ya. Kita ambil di sini aja ya, yang biar kelihatan. Ini sedotan ini kita analogikan sebagai garis ya. Garis EF dengan AB juga garis yang vertikalnya itu di sini ada FB yang diperpanjang. Tuh. Terdapat perpotongan kan? Bertemu di titik F. Jadi ini masih dalam satu bidang ya. Kita pandangnya bidangnya itu ABFE, di mana ABFE ini terdapat beberapa hubungan garis yang berpotongan. Di antaranya adalah garis EF yang berpotongan dengan garis FB, kemudian ada juga garis EF yang berpotongan dengan garis EA. Nah, ini juga berpotongan kan? EA. Nah, ada titik potongnya di titik E. Dan ada juga kalau misalnya kita geser ke bawah, itu ada garis AB yang berpotongan dengan garis FB dan juga AB yang berpotongan dengan garis EA. Nah, berarti udah berapa hubungan yang didapat? Ada 2 ya, garis sejajar dan garis berpotongan. Oh iya, ada lambangnya tersendiri ya buat garis sejajar dan garis berpotongan. Kita tulis di papan aja ya. Sejajar itu lambangnya gini, seret-seret kayak garis miring gitu, tapi ada 2 ya garis miringnya. Nah, misalnya ada garis AB sejajar dengan garis CD. Tulisnya gimana sih? Ya tulis aja garis AB sejajar dengan CD. Begitu doang tulisnya. Terus tadi juga udah ngebahas tentang garis berpotongan. Ya di mana? Di balok ini ya. Coba ingat lagi tadi bedanya sejajar sama berpotongan apa? Ya, jadi kalau sejajar mah terletak pada satu bidang datar yang sama, tetapi tidak memiliki titik temunya. Tidak memiliki satu titik temu atau titik potong. Sedangkan kalau garis berpotongan itu dua garis atau lebih yang terletak pada satu bidang datar yang sama dan terdapat satu titik temu atau satu titik potong. Nah, jadi bedanya garis sejajar sama berpotongan udah pada ngerti ya? Ngerti kan? Awas aja kalau nggak ngerti nih. Nah, sekarang garis yang lainnya deh. Hubungan yang lainnya. Ada hubungan apa lagi sih? Coba lihat nih. Ini apa nih? Tahu kan ini apa? Ya, ini jam. Kalau jam itu ada jarumnya kan? Biasanya ada jarum detik, menit, dan
jarum-jamnya itu. Nah, kalau yang ibu bawa jamnya itu cuma ada 2 jarumnya. Ada jarum menit sama jarum jam. Nah, kalau kita analogikan, ini sebagai jarumnya itu sebagai garis, dan misalnya pukul 12 tepat, itu jarum jam dan jarum menitnya itu di angka yang sama, dan sepertinya jarumnya hilang 1 ya, bukan hilang, padahal nggak hilang. Jadi ya ini satunya tertutup sama si jarum yang satunya, kayak ngumpet gitu loh, tapi nggak hilang, masih ada. Nah, ini yang dinamakan dengan garis berhimpit. Mana tuh tulisannya? Ya, jadi yang ketiga itu ada garis berhimpit. Ingat-ingatnya kayak gini ya. Terus kalau misalnya ada garis ABC, ini ada garis AB. Kita mau bikin garis CD yang berhimpit dengan garis AB. Gimana sih cara bikinnya? Ya udah, tinggal ngikutin garis AB, udah jadi garis CD yang berhimpit dengan garis AB. Karena garis AB dan garis CD itu garisnya itu apa ya namanya, kayak yang kelihatannya satu padahal dia ada 2 gitu loh. Nih, kalau kita gambarin di sini di bidang persegi ini, misalnya di sini ada garis apa nih? Ada garis, kita namanya garis AB, dan garis CD-nya itu berhimpit kayak gini nih. Kelihatannya satu kan? Padahal aslinya ada 2 garis, tapi yang kelihatannya satu. Ibaratnya kayak kertas aja nih. Di sini ibu punya 2 kertas yang berbeda warna. Ada kertas yang berwarna biru dan ada yang ungu. Nah, kertas yang berhimpit itu seperti ini. Kalau dari depan kelihatannya cuma satu kertas doang kan? Kertas yang berwarna ungu. Padahal kalau kita geser sedikit, tada! Ada kertas yang lain yang berwarna biru. Ini kertasnya ini ukurannya sama. Dan jika kalau dihimpit kelihatannya satu. Padahal kalau digeser sedikit emang ada 2 gitu loh. Jadi, nah, hubungan atau kedudukan 2 garis yang keempat yaitu garis bersilangan. Apa sih garis bersilangan itu? Kalau yang tadi kan kebanyakan di satu bidang datar. Nah, kalau garis bersilangan ini berlaku di 2 bidang yang berbeda. Jadi misalkan kita lihat di sini ada kubus, maksud saya balok ya. Mohon maaf anak-anak. Jadi di sini ada balok A B C D E F G H. Nah, kalau contoh dari garis bersilangan dibangun ruang ini, misalkan itu garis di bidang, kita perhatikan bidang A, B, C, D itu ya, yang bidangnya bawah sama bidang atas, yaitu bidang E, F, G, H. Nah, kita buat garis di bidang A, B, C, D. Misalkan kita bikin garis dari A ke C. Nah, ini garisnya. Nah, anggap saja ini kelihatan gak sih anak-anak? Kelihatan ya? Ini garis AC. Nah, bersilangan dengan garis yang terdapat pada bidang EFGH, misalnya garis
EG. Oh, misalnya garis AF. Nah, jadi kayak gini bentuknya. Jadi atas sama bawah di beda bidang. Garis bersilangan itu seperti itu. Jadi kita dapat mendefinisikan bahwasanya garis bersilangan itu adalah dua garis yang terletak pada dua bidang yang berbeda. Misalnya di sini di bidang bawah yaitu bidang ABCD dengan bidang atas yaitu bidang EFGH. Dan apabila diperpanjang garisnya itu garis AC diperpanjang dan garis FH diperpanjang, itu tidak akan bertemu, tidak akan memiliki titik temu atau titik potong. Itu yang dinamakan dengan garis bersilangan. Kalau misalkan garisnya itu terdapat di satu bidang yang sama, itu kan dinamakan dengan garis berpotongan. Jadi ingat-ingatnya kalau garis bersilangan ini seperti garis berpotongan tapi beda bidang gitu. Ngerti kan? Harus ngerti ya, masa kayak gitu aja nggak ngerti. Nanti gimana mau pelajarin sudutnya ya? Oke. Selanjutnya itu ada contoh soal. Mana penghapusnya? Kalau misalkan mau nanya, nanti tinggal PC Ibu aja ya. Kan sekarang pembelajarannya daring. Jadi kalau misalkan mau nanya, tinggal komen di bawah aja ya. Oke. Kalau misalkan di sini ada garis gini. Oh, bentar. Pakai garis deh biar lurus. Ada garis A, B, C, D, E, F. Ini ada titik G, ini titik H. Nah, perhatikan gambar yang ada di sini. Ada garis AB, CD, EF, dan ada titik G, dan ada titik H. Nah, misalnya Ibu mau tanya nih, kalau misalkan garis AB dengan garis EF itu memiliki hubungan apa dong? Hubungan apa sih? Salah ngomongnya. Garis AB dan garis EF memiliki hubungan apa? Kita gambar aja. Garis AB dengan EF, kalau kita gambar itu seperti ini ya. Dan kedua garis ya, apa nih? Ada titik potongnya, titik potong G. Berarti ini dinamakan dengan garis garis berpotongan ya. Jadi kalau ditanya apa sih hubungan antara garis AB dengan garis EF, yaitu memiliki hubungan yang dinamakan dengan garis berpotongan. Nah, terus Ibu kalau mau nanya, terus titik potongnya apa sih? Titik potongnya itu ya ini, titik G ini, yaitu titik temu antara garis AB dan garis EF, yaitu garis maksud saya garis GE titik G ya, bertemu di titik G. Sama garis CD dengan EF juga memiliki hubungan yang berpotongan, itu berpotongan di titik H.
Ini nih, titiknya nih, yang ini nih, kelihatan nggak? Sama aja sih kayak ini. Terus kalau nanya garis AB sama CD, itu terus kalau garis AB sama CD memiliki hubungan apa sih? Ya, coba aja kita perpanjang. Panjang. Aduh, ininya harus lurus ya. Pokoknya kita perpanjang, itu tidak akan bertemu. Berarti ya garis sejajar. Ingatnya yang kayak rel kereta api itu loh, yang sejalur tapi nggak bertemu. Maksudnya nggak memiliki titik potong, gitu kan? Jaraknya itu sama aja. Tuh, ngerti nggak? Udah ngerti ya? Terus apa lagi ya? Udah deh, udah aja. Pokoknya ini kalian harus paham tentang semua konsep kedudukan dua garis. Karena apa? Ini nanti akan berhubungan sama pembahasan berikutnya, yaitu tentang sudut. Dan pokoknya pelajari kembali nanti di rumahnya ya. Kemudian ini ada tugas mana sih? Nah, kalian itu disuruh diskusi sama kelompok kalian. Diskusi tentang apa sih? Nanti ibu kirim ya di grup. Nah, tugasnya itu ini, ada lembar kerja siswa, bab garis dan sudut tentang kedudukan dua garis. Nah, kalian itu disuruh untuk buat kelompok beranggotakan 3 orang. Nah, nanti kelompoknya itu biar ibu yang pilih ya. Kalian aja deh, kalian bebas pilih kelompoknya siapa, pokoknya harus 3 orang. Kan muridnya cukup, pas maksudnya murid di teman-teman kalian itu jumlahnya pas kalau dibagi 3 orang itu, jadi nggak ada alasan 2 orang atau 1 orang, nggak ada temennya lagi, pokoknya bagi 3 orang ya. Kemudian kalian itu harus cari informasi dari referensi bacaan dari manapun tentang kedudukan dua garis ini. Terus kalian suruh ngejawab tentang beberapa pertanyaan yang ada di lembar kerja ini. Kemudian nanti tulis laporan hasil diskusinya ya. Nanti dikirim. Oke, gitu aja deh. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.